unik sih ya. Jadi dia ada kayak sedikit tikungan gitu guys. Bentuknya tuh kayak gitu. Yo, what's up guys, so welcome back to Best in Tech YouTube channel, sama gue Malvin. Dan di video kali ini kita bakal unboxing ada sebuah TWS dari Vivan Indonesia. Ini adalah TWS pertamanya mereka yang punya fitur Active Noise Cancelling, dan harganya masih terbilang affordable juga. Jadi kita akan cekin dan langsung aja, yes, tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Walah. Nah, ini dia untuk desain dari boxnya. Agak-agak bopeng nih setelah dikirim. Dan kalau kalian bisa lihat, kali ini mereka menggunakan elemen warna yang cukup bisa dibilang clean ya. Jadi cuma ada warna abu-abu, dan untuk brandingnya sendiri dia warna gold gitu guys. Tuh, ada pantulan goldnya. Dan ini dia yang gue bilang tadi guys, dia punya fitur Active Noise Cancellation, dimana ini adalah TWS pertamanya Vivan nih yang punya fitur ini. Nah, kalau kalian bisa lihat juga bentuknya sendiri, desainnya simple dan lumayan unik ya. Ada tikungan-tikungan kayak gini, warna putih clean, sama brandingannya juga warna emas. Dan ini adalah kodenya Liberty T300NC. Jadi True Wireless Earbuds Noise Cancelling. Oke, Bluetooth 5.0, dan again ini adalah TWS pertamanya Vivan yang pakai noise cancelling ya. Sebelum-sebelumnya mereka belum ada. Cek di bagian belakang sekarang, sama ada fitur-fiturnya juga. Bluetooth 5.0, ada transparent mode, which is ya kalian bisa dengar suara dari luar. Titanium alloy drivers, 30 jam untuk playtime. Active noise cancelling, 6 HD mics, ada wireless charging, dan juga ada algorithm blessing. Apa itu algorithm blessing? Kalian akan diberkati oleh algoritmanya Vivan ya. Oke, ini translationnya mungkin agak nyeleneh mungkin ya. Oke, ya udah langsung aja kita buka bareng-bareng. Kita buka aja. Oke, let's open it. Wow, hear you, enjoy you. Jadi moto barunya mungkin ya untuk Vivan Liberty. Nah, Vivan Liberty sendiri kan kalian semua tahu kita udah sering bahas beberapa produk dari Vivan Liberty, dan menurut gua memang Vivan sendiri dari segi build quality, kualitas sama value-nya dikasih itu oke. Dan yang ini makanya kita pengen oke, nice. Sebelum kita lihat ke TWS, kita lihat dulu aja di sini ada apa. Jadi plain pan gue ya. Oke, ini dia untuk pertama ada kartu garansi, dan juga ada quick user guide bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Lanjut, ada si TWS-nya sekarang. Desainnya menarik sih ini. Yang gue suka dari Vivan adalah selalu build quality-nya itu mereka nggak main-main, dan ini berasa berbobot banget. Jadi ya nanti kita coba cek ya. Sekarang kita cek bagian bawah ada apa aja. Oke, pertama ada cadangan ear tips, ada 2 size seperti biasa, ada small dan large, plus ada kabel. Kabelnya apa? Udah itu dong, kabel doang. Yes, kabelnya udah USB Type-C. Dan Liberty series sendiri setahu gua ya semua udah USB Type-C ya, even bahkan dari yang paling murah kemarin yang kita pernah coba. Jadi ya good job sih. So here we go. Ini dia untuk TWS-nya, kita kletek dulu. Nice, gila, ini berbobot banget sih. Nice. Dan untuk finishingnya glossy, dia menggunakan bahan material seperti Apple AirPods gitu guys, AirPods Pro atau AirPods biasa. Dan ini secara desain case sih ukurannya berbeda ya. Kalian bisa lihat di depan ada sebuah LED kayaknya nih guys, lagi transparan. Dan bagian bawah ini untuk port USB Type-C, dan juga ada sebuah tombol. Ini mungkin bisa dipakai nanti untuk pairing dan lain-lainnya. Kemudian di bagian belakang kayak gini doang, dan yes, selesai, itu aja sih. Sekarang langsung aja kita buka ya. Nah, tuh kalau dibuka LED-nya langsung nyala. Dan ini dia untuk TWS-nya. Kita coba keluarin dulu. Nah, di bagian dalam tertulis untuk namanya Vivan Liberty T300NC, dan ada di situ tulisannya 5 volt, 0,5 ampere, dan lain-lain. Baterainya 380 mAh. Dan udah, itu doang sih. Untuk charging pakai magnetic emas tuh di bagian bawahnya. Oke, nah untuk TWS Vivan Liberty T300NC ini guys, dia mempunyai spek 10 mm driver dengan Bluetooth 5.0. Dia juga ada fitur dual host, jadi kalian bisa pakai ini satu-satu. Ada smart wear function dan auto pause and play saat dipakai.
TWS ini juga punya IP54 water and dust resistant dengan 6 mikrofon, 3 DH buds dengan fitur-fitur seperti 47 millisecond untuk latency-nya, 35 decibel noise reduction, dan juga 30 jam untuk playtime dengan 6 jam DH buds-nya plus 24 jam untuk case-nya. Oke, sekarang kita cek ini dia untuk bentuk dari TWS-nya. Unik sih ya. Jadi dia ada kayak sedikit tikungan gitu guys di bentuk dari earbuds-nya. Nah, ini dia. Jadi kan bisa lihat bentuknya tuh kayak gitu, kayak L atau kayak J kebalik tapi gitu ya. Dan baru masuk ke earbuds-nya. Dan kalau lihat dari atas tuh kayak lucu gitu jadi. Di bagian dalam kalian bisa lihat ini ada proximity sensor, yang artinya apa? Artinya kalau kalian pakai dan kalian cabut itu akan otomatis play and pause music juga. Nice features. Itu tadi. Kemudian ini untuk mikrofonnya kalian bisa lihat ada 1, ada 2, di bawahnya ada 1, dan juga ada 3. Oke, di bagian atas ada 3. Makanya tadi tertulis total mikrofon dari si earbuds ini adalah 6 buah mikrofon. Nah, sekarang gua akan langsung aja coba pakai dulu ya. Oke, nice. Karena tadi dia punya batang ini panjang guys, jadi kalian tuh ada pegangan, surface pegangan yang enak gitu buat keluar masuknya itu. Jadi waktu nyantolin ke telinga juga berasanya pakem. Jadi kalian bisa plok gitu kayak masuk. Biasa kan kalau earphone masuk itu kan masih diangkat sedikit. Jadi ini bisa diputar sedikit jadi udah langsung ngunci gitu di telinga. Nah, sekarang gue akan coba pairing. Kita cek ke Bluetooth. Bluetooth-nya kita hidupin. Apakah ada? Tidak ditemukan. Oke, mungkin kita masih sambil dipakai kali ya. Kayak gue bilang tadi kan dia kan ada tombol di bawahnya. Oke, nah coba kita cek. Ini dia Liberty T300NC dan langsung aja kita pair. Dan ada suara mbak-mbak bilang power on, pairing. Jadi itu yang sudah jadi menu wajib ya kayaknya ya di TWS. Oke, connected, ada suara mbak-mbaknya juga. So, yes, sekarang yang gue pengen tes adalah fitur-fiturnya. Pertama, dari segi noise cancelling aja, langsung karena ini adalah TWS pertama dari Vivan yang pakai noise cancelling. Apakah noise cancellingnya good? Mari kita coba, oke? Cek, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cek. Oke. Jadi, kalau kita klik yang kiri 2 detik, dia itu aktifin transparent mode. Kalau kita tap lagi yang kiri 2 detik lagi, ini ANC mode. Oke. Pretty good, I should say. Nah, oke, buat ngetesin si ANC-nya sendiri, gue akan coba puterin sebuah plain sound. Jadi itu ada sebuah kayak white noise, suara dari mesinnya aja, buat kita bisa ngetes ini sekarang. Oke? Oke, cek. 1, 2, 3, 1, 2, 3, cek. Ini dia untuk tes transparent mode. Oke, I can hear my voice tapi masih berasa. Well, oke, so gua udah cobain guys tadi untuk transparent mode, untuk noise cancelling dan juga untuk normal mode, dan semua ada cue atau ada info dari si mbak yang ngomong di dalam si earbuds-nya ini. Oke, dari segi overall, untuk noise cancelling menurut gua ini cukup oke sih. Harus gua bilang dari segi harga ini udah kasih noise cancelling yang oke. Dari segi low frequency itu kekat banget, cuma low ke mid yang di tengah-tengahnya itu kayaknya masih berasa sedikit. Kayak tadi suara mesin, itu suara hum yang low frekuensinya itu keredam banget, cuma yang middle-nya, yang suara hiss-nya itu masih sedikit masuk. Jadi nggak keredam 100% ya, mungkin bisa dibilang ini sekitar 75-80% lah keredam. Kemudian untuk si transparency mode-nya sendiri menurut gue juga udah cukup oke, cuma belum yang natural banget, belum yang level kelas di atasnya. Ya buat harganya menurut gue udah cukup sesuai, kalian bisa denger surrounding kalian dengan cukup jelas, cuma memang kalian masih cukup berasa kalau kalian lagi pakai earbuds-nya juga. Nah, ada satu notes nih yang gue mungkin bisa jadi ini masukan buat Vivan. Kenapa? Karena ketika kita pakai nih guys, dia punya noise cancelling kan kita bisa aktifin dulu nih. Pas kita copot, dia akan otomatis balik ke normal mode. Jadi ketika kita pakai lagi, kita mesti aktifin lagi
untuk noise cancellingnya, kayak nggak ada memori gitu di dalam si TWS ini. Jadi itu yang menurut gue jadi kendala kalau kalian misalnya lagi ada orang ngomong kan, terus kalian pengen cabut gitu kan, ngomong sama orang, terus ketika kalian pengen pakai lagi, kalian harus manual hidupin si noise cancellingnya lagi atau setting ke transparency mode-nya. Gue sih expect-nya ketika gue masukin lagi ke telinga, dia udah mode noise cancelling lagi. Jadi sekarang posisinya ini udah normal. Kita harus setting dulu nih, harus tahan tap 2 detik untuk aktifin si transparent mode, baru kita bisa sekali lagi ke ANC mode. Yes, jadi normal mode ke transparent mode dulu, baru ke ANC mode. Jadi it's one big thing yang bisa jadi problem, terutama kalau kalian pengen ganti-ganti, pengen terus stay di noise cancelling, itu nggak bisa. Kalau kalian copot, pas kalian masukin lagi ada suaranya normal mode langsung. Nah, untuk kontrolnya sendiri cukup lengkap juga. Kalian bisa atur play pause dengan tap 2 kali, tap 3 kali next track di yang kanan, atau yang kiri itu rewind. Kemudian kalian tahan 2 second tadi untuk ganti-ganti mode noise cancellation-nya, noise reduction sama transparent dan juga normal mode. Tap 4 kali untuk voice assistant, dan 2 kali tap untuk answer telepon, dan 2 kali tap untuk hang up di kiri dan juga di kanannya tadi. Oke, sekarang kita cobain untuk tes delay. Gue akan coba play YouTube dan juga gue akan tes ke games, oke? What's up guys, welcome back to Passionautech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan di video kali ini guys, kita akan ngebandingin nih dua buah laptop yang lagi super panas banget dan sering banget di compare sama kalian di kolom comment section. Yaitu ada Realme Book, ini adalah yang varian i5, dan juga gue akan compare ke Infinix InBook X1. Cuma memang yang gue punya ini adalah varian yang i3, tapi gue udah Oke, so, yes guys, dari tadi gue udah ngetesin untuk testing suara, testing nonton video YouTube, dan juga testing gaming. Kita mulai dari segi suara dulu aja. Untuk karakteristik suara ini sebenarnya mirip-mirip sama TWS Vivan lainnya, jadi sebenarnya lebih dominan ke warm karakternya, low frekuensi sama ke V-shape bisa dibilang ya, jadi bass dan treble-nya lumayan tinggi. Cuma yang harus dinotis adalah pertama, ketika kita mengaktifkan mode noise cancelling, anehnya gue berasa kayak bassnya di boost gitu langsung guys. Jadi bassnya lebih berasa full, lebih berasa nendang. Tapi ketika mode transparent dan juga mode normal, itu bassnya nggak ada. Bukan nggak ada sih, ada. Cuma sedikit nggak powerful sama sekali. Itu yang gue agak bingung sih tadi di waktu gue testing suaranya. Jadi tapi udah gue tes juga di beberapa lagu lain. That's What I Like, lagu ke Justin Bieber juga gue tes yang full dengan bass. Ketika noise cancellingnya aktif, disitulah bassnya jadi kenceng. Aneh sih. Gue juga bingung. Kemudian gue tes untuk nonton YouTube, nonton trailer, nonton video. Terasa ada sedikit delay, jadi masih noticeable. Dan ini juga kasus sama ketika kita tes ke gaming. Itu ada delaynya juga. Walaupun diklaim sama Vivan, dia latency-nya cuma 47 milisecond, ternyata kerasa masih ada delay. Terutama pas lagi nembak, itu mungkin kayak sedikit gitu. Cek 1 2 3 tes. Ini dia kualitas mikrofon dari Vivan T300NC. Tes 1 2 3 tes. Nama gue Malvin dari Passionautech YouTube channel. So, yes guys, itu tadi untuk unboxing dan juga testing dari TWS ANC pertama Vivan Liberty T300NC. Nah, TWS ini akan dijual dengan harga Rp799.000 SRP dan udah mulai dijual kayaknya by the time video ini tayang. Nah, kalau gue bisa kasih kesimpulan sedikit sih untuk TWS ini, menurut gue Vivan kali ini pada kesempatan pertamanya nyobain TWS ANC, dia ada hit and miss.
Pertama dari segi tadi ketika kalian mesti cabut, kalian mesti aktifin lagi mode noise cancelling-nya, itu agak menyusahkan menurut gua, agak ribet. Plus kualitas suara ketika mode ANC nggak tahu kenapa lebih powerful ketika di mode lain. Nah itu yang masih jadi pertanyaan dari gua, tapi ya buat kalian ini notes aja. Kalau kalian memang penasaran sama TWS ini, ya itu hasil observasi dan hasil review dari gua sendiri. Oke, kalau kalian masih penasaran tinggal cek aja, ada linknya produknya di kolom deskripsi di bawah, itu langsung menuju ke website Vivant dan ke e-commerce mereka. Tapi ya make sure kalian tanyain dulu aja apa yang tadi gua udah sampaikan. Oke, segitu aja, thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian suka videonya boleh klik tombol jempol ke atas, dan kalau ada pertanyaan lagi tulis aja langsung di kolom comment section di bawah, dan jangan lupa juga subscribe, hidupin loncengnya kalau kalian pengen tahu lagi konten tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Malah bentuknya cakep loh.